brushing tangan, kaki, mana ya nih? Oke, cara brushing satu ini dulu aja. Oke, play. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membagikan tentang tutorial cara untuk membrashing anak. Alat yang akan kita butuhkan adalah 2 buah brushing dengan tekstur yang sedikit agak kasar. Brushing yang pertama kita akan gunakan untuk menyikat daerah badan anak. Brushing yang kedua nanti kita akan gunakan untuk menyikat daerah wajah dan bibir anak. Langkah-langkah untuk membrushing sebagai berikut. Langkah pertama, kita tumpuk siku anak. Kita posisikan sikat dengan bulu yang harus tidur. Kita mulai dari pergelangan tangan sampai ke bahu atas. Kita sikat secara rata daerah tangan anak dan diakhiri dengan mengikat ujung jari selanjutnya. Sama dengan tahapan yang sebelumnya, kita tumpuk dahulu, kita sikat mulai daerah pergelangan tangan sampai ke bahu. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menyikat daerah kaki. Posisikan kaki anak supaya bisa lurus seperti ini dengan kita tumpuk dengan kaki kita. Yang akan kita sikat adalah pergelangan kaki sampai ke paha atas. Untuk daerah kaki, kita tidak akan menyikat ujung jari kaki. Kita akan menyikat dari pergelangan kaki sampai paha atas. Jadi sedikit berbeda. Jika tangan tadi kita akan pergunakan di ujung tangan anak, jarinya. Kalau di bagian kaki kita tidak menyikat daerah ujung jari kaki anak. Oke, Anda sudah melihat cara untuk brushing tangan dan kaki, melakukan brush. Brush itu bisa dibeli di online. Saya cuma lupa ya namanya apa. Itu bisa dibeli di online dan Anda setiap orang membeli 2 brush, 1 brush untuk badan, 1 untuk bagian wajah. Oke, ini adalah brush selanjutnya. Ini yang tadi kaki itu ya. Kita sikat secara rata bagian kaki anak. Tanpa menyikat ujung jari kaki anak. Begitupun juga untuk kaki selanjutnya, kita tumpuk, kita sikat mulai dari pergelangan kaki sampai ke paha atas secara rata. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyikat daerah punggung anak yang dimulai dari bagian atas ke bawah dengan arah sikat zigzag.
Setelah selesai untuk menyikat daerah punggung, sekarang kita ganti sikat yang akan digunakan untuk menyikat daerah kepala, pipi, dan bibir. Mungkin saya kelupaan di bagian dada itu tidak disikat ya, Ibu ya. Selanjutnya adalah kita akan menyikat daerah pipi yang dimulai dari tepi bibir ke pipi dan diakhiri ke belakang telinga. Setelah pipi kanan dan kiri kita sudah sikat, langkah selanjutnya adalah kita akan menyikat daerah bibir. Ini contohnya memang tidak tidak sampai benar-benar, karena ini terapis, dia tidak disikatnya, kita hanya tunjukkan bagaimana caranya. Tetapi di sini saya lihat memang mereka tidak melakukannya, menempelkan brasnya ke bibir sesungguhnya. Setelah bibir kita sudah lakukan, langkah selanjutnya atau langkah yang paling terakhir dari keseluruhan brushing adalah kita akan menyikat daerah kepala, seperti ini. Sekian tutorial untuk brushing dari kami. Semoga bermanfaat. Oke. Sekarang saya akan memperagakan cara brushing kaki. Jadi telapak kaki, jari-jari kaki. Nah, ini untuk anak-anak yang sangat-sangat geli, itu Anda bisa melakukan pakai kaos kaki dulu lah. Oke. Yang ini tangan. Jari-jari tangan, telapak tangan dulu, punggung tangan, setelah itu area kuku tangan ya. Di brush. Oke. Untuk anak-anak yang mungkin masih, ini kan brushingnya agak kasar memang ya. Oke, anak yang sebentar ya. Kalau anak-anak yang tidak bisa, tidak suka brushing itu Anda bisa melakukan brushing yang lebih, pakai brushing yang lebih halus ya. Oke, sekarang kita setelah kita meningkatkan kesadaran fisik, oke, sekarang kita ajarkan skillnya ya. Skillnya kita ada motorik kasar, motorik halus. Kita ke motorik kasar. Nah, memang skill motorik kasar ini kalau saya ngomong di rumah, Anda bisa naik turun tangga, yaitu dengan kaki itu ada keseimbangan kan. Naik turun mobil, melempar bola, menangkap bola, menendang bola. Sebenarnya ini ada banyak, ada melompat. Pokoknya apa saja yang dilakukan dengan
eh, kaki, ya dengan hampir melebatkan otot-otot besar itu termasuk motorik kasar. Di sini saya bisa share, orang tua banyak yang kesulitan bagaimana mengajarkan anak melempar bola, menangkap. Mungkin kalau melempar bola, ya, itu ini nanti kita lihat videonya. Melempar bola dengan posisi duduk. Untuk anak-anak yang keseimbangan tubuhnya saat berdiri belum bagus, maka melempar bola itu pakai duduk aja. Ya, nanti untuk anak-anak. Jadi pada waktu melempar anak-anak duduk di kursi atau duduk di atas langsung di lantai ya. Melempar bola posisi berdiri dengan target melempar ke dinding dengan jarak 1 meter. Jadi untuk belajar melempar itu 1 meter lah Anda duduk atau berdiri dari tembok atau dari objek apapun yang, kalau enaknya tembok itu apa? Pasti kenanya. Nah, kalau objeknya kursi, nah bisa aja dia ngelempar kan keluar meleset gitu ya. Jadi disarankan di tembok 1 meter, jarak lemparan dapat ditingkatkan bertahap sampai dengan 3 meter. Kalau 1 meter sudah terkena temboknya, Anda bisa mundur, mundur, mundur sampai 3 meter. Nah, loh, mana lagi? Saya heran nih kenapa bisa lompat-lompat sendiri. Setelah itu melempar bola ke orang lain dengan jarak 3 meter. Oke, kalau jarak 3 meter ke tembok sudah tercapai, nah tembok itu kan bidangnya luas ya, pasti kena lempar lah. Tetapi kalau sekarang 3 meter dengan target tidak sebesar tembok. Nah ini pakai orang ya. Nah dia di sini melempar ke target menggunakan bantuan alat hula hoop ya, karena hula hoop besar gitu ya. Kalau melempar orang gitu kan pasti kena ya. Melempar bola ke target lebih jauh. Oh bukan, maksudnya itu targetnya itu kalau orang lain kan cuma kecil. Kalau hula hoop itu paling sedikit kan diameternya itu 1 meter lah atau 75 cm ya. Nah, itu jauh lebih mudah. Jadi kita pegang hula hoop-nya, dia ngomong, "Ayo lempar." Sampai melewati hula hoop itu. Kalau yang lebih sulit keranjang atau kontainer besar atau kotak besar. Jadi dia sudah bisa, istilahnya yang terakhir ini kita mengajarkan dia mengarahkan lemparan dengan bagus. Kalau yang awal-awal tadi itu hanya melempar, nggak tahu dia melemparnya ke kiri, ke kanan, ya pasti kena aja, soalnya temboknya besar. Tetapi sekarang kita mengajarkan ke dia, merencanakan lemparan, yang tadi memang melempar itu juga merencanakan. Dia harus ambil bola, tangan ke atas, terus kita harus memberikan tenaga ke tangan untuk dan melepaskan bola pada waktu tangan ke depan. Nah, itu adalah ininya apa? Step by step-nya. Tetapi kalau kita udah melakukan itu dengan otomatisasi, kita nggak pernah mikir itu kapan bola itu harus dilepas. Kita sudah melakukan itu dengan otomatis ya. Nah, kalau kita ditambah lagi satu target, berarti perencanaannya harus dibuat lebih kompleks. Dia nggak cuma melepas bola, tapi juga mengarahkan bola itu kemana. Nah, jadi kompleksnya ini bisa ditingkatkan. Kalau kompleksnya ditingkatkan berarti skill-nya juga bertambah, ya toh. Terus kekuatan bola dari 1 meter sampai 3 meter, kalau dia tidak kuat melempar itu, dia tidak akan bisa sampai dari 1 meter ke 3 meter.
Nah, ketahanannya dia melemparkannya berapa kali, gitu ya. Ibu-ibu jadi tahu caranya melihat apakah lemparan itu sudah benar atau perlu Ibu melihatnya dari sisi apa, ya. Oke, Bu. Ini sekarang kita melihat bagaimana video cara melempar. Oke, kita lihat, Ibu. Lempar. Emang. Jadi tadi ini Ibu lihat, pertama dikasih tahu caranya melempar itu seperti ini. Terus jangan diberitahu terus. Nah, yang terakhir ini Ibu lihat bahwa dia diberikan bola, terus kita menunggu. Apakah anak ini melempar? Enggak, taunya dia masih bermain-main dengan bola ya. Nah, Anda bisa lihat tangan terapis itu tidak memegang seperti awal di telapak tangan, di pergelangan tangannya, tetapi dia hanya mendorong ke depan. Nah, sebentar, kita lihat lagi ya. Nih. Bantu penuh. Ya, sekali. Terus, dia ini kan disuruh lempar, tapi anaknya kan diem aja. Tapi ditunggu, jangan langsung memberikan bantuan. Dan bantuannya mungkin sekarang dikurangi, nggak dengan memegang pergelangan tangan, tetapi hanya menyenggol dari balik di belakang tangannya ya. Coba dilihat itu terapisnya di belakang tangannya, dia hanya mendorong tangan anak. Nah itu mendorong. Nah, seperti itu ya. Kita jadi itu promnya dari prom yang full menjadi prom yang partially. Partial itu hanya sebagian ya. Jadi jangan sampai anak itu menjadi prom dependent. Kalau aku nggak dipegang pergelangan tanganku, aku nggak akan melemparkan. Nah, jadi untuk membantu full prom itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, anak akan berharap bahwa Anda akan membantu terus, gitu ya. Ini kan masih lemparnya ke bawah ya, nggak ke tembok. Dia masih belajar melempar ke lantai.